Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan kembali melanjutkan segmen kelas Irodori Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan bab 6, pembahasan dari buku Irodori tingkat pemula A1 yang covernya warna pink seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan materinya. Hai, Hajime Masyo. Bagi minasang yang mungkin masih belum memiliki buku Irodori, silakan download terlebih dahulu PDF-nya ya. Download gratis ke website Irodori yang alamat websitenya ada di sini. Atau minasang bisa juga masukkan kata kunci di Google Irodori Bahasa Indonesia. Nanti scroll aja ke bawah lalu pilih bagian untuk pembelajar. Nanti silakan bisa download semua materi yang ada di sana ya. Dan satu lagi, di sini saya juga ingatkan Minasang jangan lupa untuk ikuti Irodori Japanese Online Course. Minasang bisa akses course-nya ini gratis ya dengan mengunjungi alamat websitenya ada di sini. Atau Minasang bisa juga masukkan kata kunci di Google Irodori Online Course. Ini wajib banget dicoba sih karena di dalamnya itu ada banyak contoh-contoh soal yang bisa kita kerjakan untuk latihan persiapan JFT juga. Oke, kita awali dulu dengan pengenalan Kendu yang ada di bab 6. Untuk bab 6 di sini diberi judul Chizu Baga Kudasai. Saya pesan cheeseburger. Untuk kendunya di sini ada 5 macam kendu. Minasang bisa stop dulu videonya dan baca satu persatu ya. Hai, mo yomimashita ka? Apakah sudah dibaca? Kalau sudah, kita bisa lanjut masuk ke pembahasan materinya. Oke, di sini topiknya masih sama dengan topik yang ada di bab 5, yaitu Sukina Tabemono, makanan kesukaan. Bab 6 dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah Dairokka. Judulnya adalah Chizu Baga Kudasai. Saya pesan cheeseburger. Di sini nanti kita akan belajar banyak ungkapan percakapan yang berkaitan pada saat situasi percakapannya itu kita lagi makan di luar. Oke, kita mulai dari kendu yang pertama. Judulnya adalah Hambaga Tengno Menu. Menu di sini adalah menu. Kemudian Hambaga Teng ini maksudnya adalah restoran burger. Kendu yang harus kita kuasai yaitu mampu memahami makanan dan minuman apa saja yang tersedia ketika melihat menu di restoran cepat saji. Nah, di sini kita tugas yang pertama adalah menu yomimasyo. Mari membaca menu. Anda datang ke restoran burger dan sedang melihat menunya. Menunya seperti ini. Ada beberapa menu yang saya tambahkan keterangannya ya kali aja Minasang masih asing dengan istilah ini gitu. Walaupun sebetulnya mostly ini diambil dari serapan bahasa Inggris. Yang pertama ada Daburu Baga, double burger. Kemudian ada teriyaki baga, teriyaki burger. Jadi di dalam burgernya itu menggunakan daging dengan bumbu teriyaki. Lalu ada hambaga. Ini burger yang biasa ya. Lalu ada chicken baga. Chicken burger. Jadi burgernya pakai ayam, pakai daging ayam. Berikutnya ada cheese baga, cheese burger. Lalu ada fish baga, fish burger. Kalau fish burger ini kayaknya saya belum pernah coba deh. Selama ini hanya pakai beef sama yang toriniku aja. Oke ya, berikutnya kita geser ke sebelah kanannya. Di sini ada furaido potato. Jadi untuk yang kentang goreng, istilahnya adalah furaido potato. Lalu ada risotto, dessert, makanan penutupnya. Di sini ada ice cream dan apple pie, apple pie. Berikutnya di sini untuk minuman disebut dengan istilah dorinku. Ada hotokohi, kopi panas, aisukohi, ice coffee, lalu ada orongcha. Orongcha ini adalah teh olong atau teh Cina. Lalu ada Coca-Cola. Coca-Cola, orange juice, jus orange, ringo juice, jus apel. Nah, minasang kalau misalkan memperhatikan ada kanji yang ini ya, di sini saya berikan keterangannya. Kanji ini dibaca dengan tamping, dengan arti satuan.
Setelah kita mengetahui menu-menu yang ada di restoran burger, berikutnya kita geser ke kendu yang kedua. Judulnya adalah Kochirade Omeshi Agari desu ka? Di sini kendu yang harus kita kuasai adalah mampu memesan makanan dan minuman di restoran cepat saji. Nah, di sini ada pramuniaganya atau Teng Ing. Dia mengucapkan Kochirade Omeshi Agari desu ka? Kalimat ini bisa diartikan apakah Anda akan makan di sini, atau bisa juga diartikan apakah minum di sini. Kali aja yang dipesan itu bukan makanan, melainkan minuman. Nah, sekarang kita cek satu persatu arti dari kosakata yang digunakan pada ungkapan ini ya. Diawali dari kochirade, artinya adalah di sini. Lalu, omeshi agari desu ka? Ini bisa diartikan apakah makan atau apakah minum. Jadi, omeshi agari itu merupakan bentuk sopan dari kata kerja tabemas dan juga nomimas untuk menghormati lawan bicara. Oke, sekarang kita masuk bagian yang pertama, Kaiwao Kikimasho. Ayo mendengarkan percakapan. Di sini situasinya, tiga orang pelanggan restoran burger berikut sedang memesan makanan dan minuman masing-masing. Jadi nanti kita harus mengisi kolom-kolom ini ya. Nah, di sini kita cek dulu nih, ada beberapa kosakata yang harus kita hafalkan juga. Yang pertama ada saizu, ukuran. Take out de, take out atau dibawa pulang. Berikutnya ada kokode. Di sini diartikan makan di tempat. Sebetulnya kokode yang diartikan makan di tempat ini diartikan secara kontekstual. Kalau kita artikan secara literal, artinya adalah di sini. Jadi koko itu artinya sini. De artinya di. Kokode di sini. Oke, kita lanjut ke ungkapan berikutnya. Di sini ada ungkapan halus yang lazim digunakan oleh karyawan toko atau restoran. Irashaimase. Jadi kalau kita mau masuk ke restoran itu pasti pramuniaganya itu teriak ini ya, yang artinya adalah selamat datang. Kemudian ada Oukagai shimas. Di sini diartikan secara kontekstual artinya mau pesan apa. Oukagai shimas, jika kita artikan secara literal artinya adalah saya akan bertanya. Jadi saya akan bertanya menu kepada Anda. Jadi untuk arti secara kontekstualnya di sini diartikan mau pesan apa. Jadi kalau misalkan pramuniaganya bilang Oukagai shimas, setelahnya itu kita bisa mengucapkan apa pesanan kita. Oke, lanjut ya. Di sini ada omochi kaeri desu ne. Pesanannya untuk dibawa pulang ya. Dan masih ada satu lagi yaitu nani ni nasaimasu ka? Anda mau pesan apa? Oke, kita mulai dari contoh percakapan yang audio filenya Minasang bisa temukan pada file 0601. Di sini diawali dengan Teng Ing. Teng Ing artinya adalah pegawai toko atau pramuniaga atau karyawan toko. Dia menyambut tamu yang datang. Irashaimase, o ukagai shimasu. Selamat datang, mau pesan apa? Kemudian di sini ada kyaku. Kyaku artinya adalah tamu, bisa kita artikan pelanggan, bisa juga kita artikan customer. Si tamu menjelaskan pesanannya, Hotokohi onegai shimasu. Tolong kopi panas. Kemudian Teng Ing berusaha untuk merespon, Hotokohi desu ne. Kopi panas ya. Saizu wa? Kalau ukurannya, Esu saizu onegai shimasu. Tolong yang ukuran S. Kochirade omeshi agari desu ka? Apakah minum di sini? Kemudian tamunya menjawab, Hai, iya. Percakapan yang kedua diawali dari Teng Ing lagi, Irashaimase. O ukagai shimasu. Mau pesan apa? Cheese burger to teriyaki burger to fish burger kudasai. Jadi di sini dia menyebutkan ada tiga macam pesanannya. Ada cheeseburger, teriyaki burger, dan juga fish burger. Kalau minasang amati, di sini ada penggunaan partikel to dengan arti dan. Lalu pada saat kita memesan sesuatu, itu bisa diakhiri dengan onegai shimasu atau bisa juga digunakan kudasai. Kudasai di sini bisa juga kita artikan tolong atau saya pesan atau saya minta. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Teng Ingnya bertanya, Kochirade omeshi agari desu ka? Apakah makan di sini? Iye,
Teiku auto de. Tidak, saya bawa pulang. Kemudian Teng Ingnya mengkonfirmasi sekali lagi, Omochi kaeri desu ne. Dibawa pulang ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Lanjut ke percakapan yang ketiga. Di sini diawali dengan Teng Ing mengucapkan hal yang sama, yaitu Irashaimase, o ukagai shimasu. Hai, eto, kore kudasai. Tolong yang ini. Jadi kalau misalkan kita mau pesan sesuatu, kita tidak tahu ini namanya apa atau malas untuk ngucapin ini menunya apa gitu ya, tinggal tunjuk aja gambarnya terus bilang kore kudasai gitu. Jadi kore artinya adalah ini. Kudasai tolong atau bisa juga kita artikan saya pesan yang ini atau saya minta yang ini begitu ya. Kemudian Teng Ing menjelaskan chicken bagano setto desu ne. Set chicken burger ya. Dorinku wa nani ni nasaimasu ka? Dorinku, minumannya pilih apa? Ini sebetulnya sama halnya artinya dengan nani ni shimasu ka. Kalau menggunakan nani ni nasaimasu ka itu berkesan jauh lebih menghormati si tamu. Kemudian Kyakunya bilang, ja, orongcha onegai shimasu. Kalau begitu, tolong teh olong, teh Cina. Lalu Teng Ingnya bertanya lagi, Kochira de omeshi agari desu ka? Makan di sini kah? Kyaku menjawab, Hai, kokode. Iya, di sini. Ada istilah kochirade dan kokode. Keduanya memiliki arti yang sama di sini. Tapi kalau kita menggunakan kochirade, ini memberikan kesan yang lebih sopan. Oke, kita lanjut ke Kendu yang ketiga. Judulnya adalah Watashi wa kare ni shimasu. Saya pilih kare. Jadi seseorang ini sudah menentukan menu pilihan yang dia ambil di sebuah restoran. Untuk Kendu yang harus kita kuasai yaitu mampu bertanya jawab tentang makanan yang akan dimakan ketika makan bersama orang lain. Jadi di sini kita simak percakapannya dengan situasi Adi-sang, Doni-sang, dan Hayashi-sang bekerja di perusahaan yang sama. Mereka akan makan siang di kantin kantor. Percakapan yang terjadi sebagai berikut. Diawali dari Hayashi-sang, Adi-sang, nani ni shimasu ka? Adi-sang, pilih apa? Adi menjawab, Watashi wa udon ni shimasu. Saya memutuskan atau saya pilih udon. Nah, di sini kita bisa gunakan pola kalimat pada saat memutuskan atau memilih sesuatu, itu bisa kita gunakan kata benda ditambahkan ni shimasu. Saya pilih titik-titik. Saya memutuskan titik-titik. Kemudian Hayashi bertanya lagi, Doni-sang wa? Kalau Doni-sang, Hayashi-sang wa nani ni shimasu ka? Nah, ini ditanya balik menanya lagi dia ya. Nah, di sini ada keterangan begitu. Ini merupakan ekspresi bahwa pembicara sedang mempertimbangkan sesuatu yang agak membingungkan. Kemudian Hayashi menjawab, Watashi wa kare ni shimasu. Saya pilih kare. Doni kemudian ikut juga. Ja, watashi mo kare ni shimasu. Kalau begitu, saya juga pilih kare. Kemudian Adisang datang menghampiri, dia bilang, Koko, ii desu ka? Di sini, bolehkah? Maksudnya ini, bolehkah saya duduk di sini? Jadi, Koko itu menunjukkan kursi yang mana Adisang mau pakai. Kemudian Syaing adalah karyawan, jadi karyawan yang lain gitu ya. Dia bilang, dozo, oh silakan. Lalu makanannya sudah di hadapan mereka masing-masing. Hayashi, Adi, dan Doni mengucapkan salam yang sama yaitu itadakimasu, selamat makan. Setelah makanannya dicoba, kemudian Hayashi-sang bertanya, Udong, do desu ka? Udongnya bagaimana? Maksudnya adalah gimana rasanya gitu. Kemudian Adi menjawab, Oishi desu, enak. Hayashi, so, begitukah? Dari contoh percakapan tersebut bisa kita simpulkan menjadi Shokudode hana shimasho. Ayo berbicara di kantin. Shokudo artinya adalah kantin. Di sini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah menu kimeru, menentukan menu. Yang kedua,
Sekio Sagasu, mencari tempat duduk. Jadi seki artinya adalah tempat duduk. Kemudian o di sini dia tidak punya arti ya, dia hanya menunjukkan objek kalimatnya saja. Lalu Sagasu artinya adalah mencari. Dan bagian yang ketiga ini adalah tabete kanso iyo. Makan lalu mengatakan kesan. Jadi kanso artinya adalah kesan. Nah, kita lihat dulu dari bagian yang pertama pada saat menentukan menu. Biasanya kalimat yang sering digunakan adalah nani ni shimasu ka? Mau pilih apa? Kemudian jawabannya watashi wa udon ni shimasu. Kalau saya pilih udang. Jadi bagian yang ada blok putihnya ini bisa kita isi dengan kosakata-kosakata jenis makanan yang lain. Kemudian pada saat mencari tempat duduk, koko ii desu ka? Di sini bolehkah? Maksudnya adalah saya boleh duduk di sini kah? Kalau memang dibolehkan, dozo. Oh, silakan. Tapi kalau nggak boleh, kali aja nih tempat duduknya punya temennya orang lain ya, lagi kosong kayak gitu ya. Kita bisa menolaknya dengan kalimat sumimasen. Oh, maaf. Seperti itu. Kemudian yang di bagian ketiga bertanya tentang kesan. Udon, do desu ka? Jadi kita awali dulu apa yang mau kita tanyakan tentang kesannya. Udon, kemudian kata tanya yang digunakan adalah do desu ka? Bagaimana? Jawabannya oishii desu. Seperti itu contoh penggunaan kalimatnya. Kita lanjut ke Kendu yang keempat. Di sini judulnya adalah Edamame Futatsu Kudasai. Saya pesan atau saya minta kedelai dua. Kendu yang harus kita kuasai di sini adalah mampu memesan makanan, meminta piring, gelas, atau benda lainnya yang dibutuhkan ketika berada di restoran. Nah, di sini saya kasih contoh gambarnya edamame ya. Ini kedelai yang biasanya dipesan pada saat Nihonjin itu sambil minum bir. Oke, di sini ada Kotobanu Jumbi, persiapan kosakata. Saya berikan cara baca kanji satu persatu dan juga kita cari artinya apa. Kita mulai dari yang pertama, di sini ada Osakana no menu. Jadi ini adalah menu ikan. Menu ikannya ada apa aja? Di sini ada sashimi mori awase. Sashimi aneka rasa. Nanateng mori, 7 macam rasa. Nah, di sini kalau Minasang perhatikan ada kanji ini ya, yang ada di belakangnya nominal harganya, ini dibaca dengan eng. Eng maksudnya ini adalah yen, mata uang Jepang. Jadi tidak dibaca yen, melainkan eng. Berikutnya ada goteng mori, 5 macam rasa. Sangteng mori, 3 macam rasa. Dan ada yakisakana, ikan panggang. Untuk ikan panggang di sini diberikan catatan otoi awase kudasai. Tolong tanyakan kepada kami. Jadi untuk menu yakisakana itu tidak selalu ada ya. Makanya kalau misalkan mau order itu harus tanya dulu ke Teng Ing-nya. Menu berikutnya ada yang namanya otsumami. Ini merupakan snack pendamping minum sake atau bir. Yang pertama ada edamame, kedelai. Kedelainya ini biasanya direbus aja ya gitu. Kemudian ada hiyayako, tahu dingin. Lalu ada hiyashi tomato, tomat dingin. Taco wasa, gurita, mentah dengan bumbu wasabi. Nggak tahu tuh rasanya kayak gimana ya. Gurita mentah pakai wasabi gitu. Terus berikutnya ada shiokara. Shiokara ini adalah fermentasi dari makanan laut. Oke, menu berikutnya adalah onikuno menu, menu daging. Yang pertama ada torino karaage, ayam goreng. Biasanya ayam gorengnya itu tampilannya seperti ini, ayam goreng dipotong kecil-kecil terus dibalut dengan tepung lalu digoreng. Lalu ada saikoro suteki, steak saikoro. Saikoro ini adalah daging sapi yang dipotong dadu. Berikutnya ada yakitori goteng mori. Ini adalah ayam panggang 5 jenis. Lalu ada tokusei tsukune. Tokusei tsukune itu supaya kita lebih gampang untuk memahami.
ini tuh jenis makanan kayak gimana sih? Itu tuh mirip sempol kalau di Indonesia. Tapi ini pakainya sempolnya sempol daging ya. Jadi komposisi dagingnya itu jauh lebih banyak dibandingkan tepung-tepung untuk membalutnya. Tokusei Tsukune. Ada juga yang tokusei tsukune itu bentukannya kayak bola-bola bakso, ditusuk sama bambu, baru dipanggang atau dikukus. Lalu di sini ada agak serem nih, yang menu berikutnya yaitu masashi. Masashi ini ternyata adalah sashimi kuda mentah. Tampilannya seperti ini. Jadi benar-benar masih fresh, dagingnya dimakan aja gitu. Berikutnya kita masuk pada menu minuman, Dorinku menu. Yang pertama ada nama biru. Sebetulnya kalau kita ketemu istilah nama itu artinya adalah mentah. Bir yang mentah itu gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah bir yang diambil dari tong. Jadi bukan bir yang dibuka dari botol atau dibuka dari apa namanya kaleng, tapi itu ambil dari tongnya langsung. Nama biru. Lalu ada Nihonshu. Di sini adalah sake khas Jepang. Jadi di sini kenapa sih ada istilah Nihonshu dan sake? Karena ada juga yang mengartikan sake itu adalah minuman alkohol secara umum. Jadi meliputi bir, whisky, vodka, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menyebutkan Nihonshu itu sudah pasti minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi beras khasnya Jepang begitu ya. Di dalam kurung ada angka satu dan kanji ini dibaca Ichigo. Maksudnya itu adalah satu cangkir. Lalu berikutnya ada shochu. Ini merupakan minuman alkohol dari hasil penyulingan. Yang disuling itu tidak terbatas hanya beras saja, tapi ada kayak biji-bijian, kemudian dari kentang, dari ubi, itu pun juga ternyata bisa. Namanya adalah shochu. Penyulingan itu maksudnya adalah apa namanya bahan mentahnya itu dipanasi dulu, kemudian nanti uapnya itu yang diambil. Uapnya yang diambil dikumpulin, nah itu tuh nanti akan jadi minuman beralkohol yang namanya shochu. Berikutnya ada chuhai. Saya taruh di samping sini ya, nggak muat soalnya. Chuhai ini adalah minuman alkohol rasa buah yang bersoda. Jadi ada alkoholnya, ada rasa buahnya, ada sodanya juga. Makanya di sini ada beberapa pilihan rasa, ada lemon hai, orong hai, kemudian ryakucha, teh hijau, dan ada karupisu hai. Bagian hai di sini mengarah pada ini, gelembung udara pada soda. Untuk bagian karupisu, kalpis ini merupakan susu hasil fermentasi yang lebih cair jika dibandingkan dengan yogurt. Lalu berikutnya ada Sofuto Dorinku, soft drink. Di sini ada cola, Oolongcha, lalu Ryokucha. Ryokucha itu adalah teh hijau ya. Karupisu dan ada orange juice. Orange juice. Sekali lagi kita amati jenis nama makanannya ada sashimi, karaage, yakitori, edamame, nama biru, dan orongcha. Ini nanti adalah istilah yang akan digunakan pada contoh percakapan berikutnya. Nah, ini ya percakapannya. Situasinya adalah Robert Sang dan Agnes Sang pergi ke izakaya bersama teman-teman mereka. Oke, kita simak percakapannya ya. Dimulai dari Roberto mengucapkan sumimasen. Kalau kita menggunakan kata sumimasen, itu artinya bisa diartikan maaf atau permisi. Kemudian Teng Ingnya menjawab, hai, iya. Robato menyampaikan pesanannya, Eto, nama biru Mitsu to. Jadi Mitsu itu artinya adalah tiga. Oroncha hitotsu. Oroncha satu. Hitotsu. Atau, atau di sini artinya adalah kemudian. Karaage onegai shimasu. Itu pesanannya dia ya. Teng Ingnya menjawab, hai. Kemudian Agone Susang, sumimasen atau edamame futatsu kudasai. Maaf, atau permisi, kemudian tolong atau saya minta dua edamame ya. Teng Inya menjawab, arigatou gozaimasu, terima kasih.
Kemudian di tengah-tengah makan, Robato-sang dia berkata, "Sumimasen, maaf atau permisi." Dia mencoba untuk memanggil Teng Ingnya ya. Kemudian Teng Ingnya datang, "Hai, omizu kudasai." Saya minta air. Atau mayonnaise arimasu ka? Kemudian mayones, apakah ada? Jadi di sini menggunakan kata kerja arimas yang artinya adalah ada. Arimasu ka? Adakah? Atau apakah ada? Kemudian Teng Ingnya menjawab, "Hai, omochi shimasu. Akan saya bawakan." Dari percakapan yang barusan, kita lihat ada pesanan dengan jumlahnya ya. Nah, di sini kita akan belajar cara menyebutkan jumlah benda secara umum dari jumlah 1 sampai jumlah 10. Karena sebetulnya dalam bahasa Jepang itu, kalau kita berhitung benda, itu ada satuannya yang bermacam-macam, tergantung bendanya. Nah, di sini pertama-tama kita harus kuasai dulu untuk menghitung benda secara umum. Di sini perintahnya adalah kite imasho. Simaklah lalu ucapkan. Jadi minasang bisa sambil mendengarkan audio file yang ada di 0617 tentang mono kazoeru, menghitung sesuatu. Di sini saya bantu untuk mengucapkannya ya, mulai dari satu buah, hitotsu, dua buah, futatsu, tiga buah, mitsu, empat buah, yotsu, lima buah, itsutsu, 6 buah mutsu, nana buah nanatsu, 8 buah yatsu. Hati-hati untuk 8 dan 4 ya. 4 buah dan 8 buah ini mirip. Kalau 4 buah yotsu, 8 buah yatsu. Hati-hati ya. Lalu untuk 9 buah kokonotsu. Kemudian untuk 10 to. Di sini nggak ada sih. Harusnya ditambahkan. Saya tambahkan sekalian ya. Jadi kalau 10 buah kita bilangnya adalah to. Lalu berapa buah atau berapa banyak? Untuk kata tanya yang digunakan adalah ikutsu. Ikutsu desu ka? Kalau kita simpulkan dari hasil percakapan yang ada di izakaya itu tadi, di sini kita mulai dari bagian cumong suru, memesan. Sumimasen, kita sebagai pemesan, sebagai tamu, kemudian Teng Ing atau pramuniaganya bilang, "Hai." Lalu kita menyampaikan apa yang mau kita pesan. Diawali dulu dengan nama makanannya apa, lalu bilangan. Jumlahnya berapa yang mau kita pesan. Nama biru, Mitsu. Kalau ada yang lain ditambahkan to dan orongcha hitatsu, satu olongcha, lalu langsung ditutup dengan kalau misalkan sudah habis ya yang dipesan ya, ditutup dengan onegai shimasu. Tolong, begitu ya. Terus si pramuniaganya akan mengkonfirmasi, "Hai." Kemudian kalau misalkan ada tambahan, kita bisa bilang atau kemudian kara age onegai shimasu. Tolong kara age. Lalu di sini pada saat kita mau meminta sesuatu, entah itu tambahan makanan atau benda-benda yang lain yang kita butuhkan pada saat mau makan minum, kita bisa mengawali dengan sumimasen. Kita panggil dulu pramuniaganya ya, lalu pramuniaga akan datang. Hai, kita bilang kita maunya apa? Mayonnaise arimasu ka? Kita sebutkan nama bendanya apa, diikuti dengan arimasu ka? Apakah ada? Kemudian kita bisa sampaikan lagi yang kita minta, omizu kudasai. Saya minta air, gitu. Kalau sudah cukup, lalu si pramuniaganya akan bilang, "Hai, omochi shimasu." Ya, saya akan membawakannya. Nah, di sini ada beberapa kosakata tambahan yang terkait benda-benda yang kita butuhkan pada saat makan minum di restoran. Di sini ada kecappu, saus tomat. Jadi ini beda ya, kecap di Indonesia, istilah kecap di Indonesia sama istilah kecap di Jepang. Jadi kalau kita bilang kecappu, nihongo de, itu artinya adalah saus tomat. Terus kalau kita mau bilang kecap manis, apa dong istilahnya? Istilahnya adalah amai shoyu atau bisa juga kita gunakan kanro shoyu. Kemudian kalau istilah shoyu itu sendiri artinya adalah kecap asin. Karena sebetulnya penggunaan kecap manis dalam masakan Jepang itu jarang sekali digunakan ya. Mereka lebih sering menggunakan kecap asin gitu.
Oke, lanjut. Berikutnya ada supun, sendok. Ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris. Lalu berikutnya ada oshibori, handuk basah untuk tangan, untuk lap tangan. Kemudian ada tori zara, piring kecil. Kalau sara saja itu artinya adalah piring. Lalu di sini ada gurasu, gelas. Dan yang terakhir ada hashi atau ohashi dengan arti sumpit. Kalau kita tambahkan o di depannya, itu memberikan kesan sopan atas kosakata yang kita ucapkan. Oke, kita menuju ke Kendu yang terakhir, yaitu Inshokuten no Kambang, papan nama restoran. Jadi untuk istilah Inshokuten itu bisa kita artikan restoran. Kendu yang harus kita kuasai di sini adalah mampu mengetahui restoran apakah yang dilihat hanya dengan mengamati papan namanya. Jadi di sini kita otomatis harus bisa baca hiragana dan katakana. Lebih bagus lagi kalau bisa baca kanjinya ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh papan nama dari masing-masing restoran. Di sini perintahnya adalah Kambang o yomimasho. Ayo membaca papan nama. Di sini itu situasinya kita lagi nyari tempat makan. Seperti ini ya. Yang Ichibang ini tuh kanji bagian awalnya susah ya dibaca ya. Jadi kita cukup mengidentifikasi dari penggunaan hiragana sushi yang ada di sini. Biasanya bagian sushi itu ditulis menggunakan hiragana. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengerti kalau toko itu tuh jualan sushi. Jadi ada sushi. Berikutnya yang nimbang di sini ada soba, udong. Dia jualan soba dan juga jualan udong. Yang ketiga, ini mudah banget dibacanya ya, ada ramen. Yang keempat, di sini ada kare, nasi kare. Dan yang kelima, kalau kanjinya seperti ini, dibaca dengan gyudong. Jadi dia jualan gyudong. Gyudong adalah nasi yang ditaruh mangkuk, kemudian di atasnya menggunakan topping daging sapi. Dan yang keenam, di sini kanjinya lumayan susah dibaca ya. Ada tiga kanji. Ini dibaca izakaya. Izakaya adalah tempat minum minuman beralkohol yang biasa digunakan oleh orang Jepang. Lalu di sini ada pertanyaan, Donomise ni hairitai desu ka? Ingin masuk ke toko yang mana? Jadi istilah mise itu artinya adalah toko. Nah, misalkan nih kita mau ke sushi, tempat sushi, toko sushi. Kita akan bikin kalimatnya ingin masuk ke toko sushi. Maka kita bisa gunakan kalimat sushi no mise ni hairitai desu. Sushi no mise ini adalah toko sushi. Kemudian ada partikel nih, artinya adalah ke, menunjukkan kita mau masuk ke tempat yang mana. Lalu hairitai desu artinya adalah ingin masuk. Nah, sekarang kita coba ya. Misalkan Minasang mau masuk ke tempat yang ini. Ayo, tadi ini dibaca apa? Hai, gyudong. Jadi kita mau bikin kalimatnya ingin masuk ke toko gyudong. Nihongo de nandesu ka? Silakan dipikirkan dulu jawabannya. Sudah tahu kalimatnya jadi seperti apa? Oke, kalimatnya menjadi gyudong no mise ni hairitai desu. Oke, semua kendu sudah kita pelajari ya dari bab 6. Sekarang waktunya kanji no kotoba, kosakata kanji. Yonde imio kakunin shimashou. Di sini ada kanji yang pertama dibaca sakana. Sakana artinya adalah ikan. Lalu yang kedua ada niku. Niku artinya daging. Lalu yang ketiga ada suki. Suki artinya suka. Jadi kalau kita mengetikkan suki, itu bagian ki ditulis atau diketik keluar dari badan kanji yang disebut dengan okurigana. Lalu di sini ada tambahan nah, ini bagian nah, ini boleh kita tuliskan, boleh juga kita tidak tuliskan. Sebetulnya pengadaan nah di sini supaya kita bisa mengetahui bahwa suki ini termasuk dalam kata sifat golongan nah. Nanti di bab-bab berikutnya kita akan berkenalan dengan kata sifat tuh dibagi menjadi dua dalam bahasa Jepang. Kata sifat i dan kata sifat na. Sementara kita baca dulu kanjinya ya. Oke, sekarang kita lihat cara penulisan kanji sakana, ikan, sebagai berikut. Tulis dulu dari bagian atas.
bikin bagian yang kotak, lalu ada 4 kakinya. Hai. Jadi bagian kakinya ada 4, satu kaki yang paling kiri itu cara bikinnya beda dengan 3 kaki yang ada di sebelahnya. Oke, berikutnya kita lihat cara penulisan kanji Niku dengan arti daging. Sebagai berikut. Jadi bikin kotakannya dulu ya, lalu bagian dalamnya. Hai. Dan yang terakhir untuk kanji Suki. Cara penulisannya sebagai berikut. Jadi terdiri dari 2 bagian kanji. Hai. Bagian yang kedua, instruksinya adalah bacalah kalimat berikut dengan memperhatikan kosakata kanji yang digarisbawahi. Hai, yomimasho. Ayo kita baca. Hai, ichiban. Nani ni shimasu ka? Mau pilih apa? B menjawab, watashi wa niku ni shimasu. Kalau saya akan pilih niku, daging. Nibang. Sakana do desu ka? Ikan, bagaimana? Ikannya bagaimana rasanya? Kemudian B menjawab, oishi desu, enak. Sang, biru ga suki desu. Saya suka bir. Oke, lanjut ke instruksi yang ketiga. Di sini ada ketiklah kosakata yang bergaris bawah di atas dengan menggunakan keyboard atau ponsel pintar. Di sini saya ketiknya pakai keyboard laptop saja ya. Oke, kita mulai dari Ichiban. Saya ganti dulu, ini masih alfabet, diganti pakai hiragana atau kanji. Yang pertama ini adalah kanjinya daging, niku. Niku berarti kita ketik NIKU, ketik spasi, enter. Niku. Hai, Nibang nomor 2. Di sini ada kanji sakana, ikan. Sakana, SAKANA, ketik spasi, enter. Hai. Berikutnya ada sambang, suki, suki des. Tapi kita cukup ketik bagian sukinya saja ya. Jadi kita ketik SUKI, ketik spasi, enter. Suki. Hai, owarimashita. Oke, Minasang sudah selesai ya materinya. Sekarang waktunya can do self-check. Minasang bisa cek kemampuan diri sendiri, memberikan penilaian diri sendiri seberapa jauh sih pemahaman atau kemampuannya dalam memahami bab 6. Berikan bintang 1 kalau misalkan Minasang merasa kurang paham. Berikan bintang 2 kalau Minasang merasa cukup paham dan cukup menguasai materinya. Berikan bintang 3 kalau Minasang merasa sudah bisa memahami dan bisa menguasai materi yang ada di bab 6. Silakan tuliskan bintang-bintang penilaiannya di kolom komentar ya. Oke, Minasang, sekian ya untuk materi hari ini. Otsukare sama Desta. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kembali, jangan lupa baca ulang, dengarkan audio file contoh percakapan, dan ikuti semua instruksi seluruh materi yang ada di bab 6 Irodori. Sekian dari saya, Ja, matane. Sampai jumpa di pembahasan Irodori bab 7 berikutnya. Bye-bye.